Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dea Dindawati dari kelas K321 MNR. Di sini saya akan membuat video untuk UAS agama Islam, yaitu membedah ayat dalam surat Al-Ghasyiyah dalam ayat 1 sampai 8. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata apa hadisyul ghasyiyah. Hal ataka, di sini ada satu hukum, yaitu mat asli atau disebut juga mat tabi'i, sebab ada huruf alif di fathah, panjangnya adalah satu alif dan dua harokat. Tajwid yang kedua, haditsu. Ini dinamakan mat asli karena ada huruf ya di kasroh, panjangnya adalah satu alif atau dua harokat. Tajwid yang ketiga, sul-ghasyiyah. Di sini ada dua hukum, yaitu alif lam qamariyah dan mat asli. Alif lam qamariyah ditandai dengan adanya alif lam dan tanda sukun. Mat asli karena ada huruf alif di fathah, panjangnya adalah dua alif dan atau dua harokat. Perlu diperhatikan huruf tak marbutoh atau tak bulat yang berhenti di akhir ayat ketika waqaf atau berhenti, maka berubah menjadi huruf H, jadi membacanya ghasyiyah. Ayat yang kedua, wujuhu yauma izin khasyiyah. Hukum tajwid yang pertama, wujuh. Ini adalah mat asli karena ada huruf wawu di domah, panjangnya adalah satu alif atau dua harokat. Tajwid yang kedua, huya. Ini adalah idgham biguna atau dengan dengung karena ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Tajwid yang ketiga, yauma. Ini adalah huruf lin atau haraf lin karena ada huruf ya yang disukun oleh huruf yang harokat fathah. Tajwid yang keempat, maizin khasyiyah. Di sini ada dua hukum, yaitu izhar halki dan mat asli. Izhar halki terjadi karena adanya tanwin bertemu huruf ko ketika dibaca bunyi, tanwinnya tidak boleh dengung tetapi harus jelas. Kemudian ada mat asli terjadi karena ada huruf alif di fathah, panjangnya adalah satu alif atau dua harokat. Dan ayat ketiga, amilatun nasibah. Tajwid yang pertama ada a. Ini adalah mat asli karena ada huruf alif di fathah, panjangnya adalah satu alif atau dua harokat. Tajwid yang ketiga, milatun. Ini adalah idgham biguna karena ada tanwin menghadapi huruf nun, ketika dibaca harus keluar dengungnya. Yang ketiga ada tajwid nasibah. Di sini ada satu hukum, yaitu mat asli karena ada huruf alif di fathah, panjangnya adalah satu alif atau dua harokat. Ayat yang keempat, tasla naron hamiyah. Yang pertama, hukum tajwidnya ada taslana. Di sini ada satu hukum, yaitu mat asli karena ada fathah berdiri dan huruf alif di fathah, panjangnya adalah satu alif atau dua harokat. Tajwid yang kedua, ron hamiyah. Di sini ada dua hukum, yaitu izhar halki dan mat asli. Izhar halki terjadi karena ada tanwin bertemu huruf H, membacanya tidak boleh dengung tetapi harus jelas. Mat asli karena ada huruf alif di fathah, panjangnya adalah satu alif atau dua harokat. Ayat yang kelima, tusqa min ainin aniyah. Tajwid yang pertamanya, tusqa. Ini adalah mat asli karena ada fathah berdiri, panjangnya adalah satu alif atau dua harokat. Tajwid yang kedua, min a. Ini adalah izhar halki karena ada nun mati bertemu dengan huruf ain, membacanya tidak boleh dengung. Ketiga, ainin. Ini adalah huruf lin karena huruf ya yang disukun oleh huruf berharokat fathah. Yang keempat, nin aniyah. Di sini ada dua hukum, yaitu izhar halki dan mat badal. Izhar halki karena ada tanwin bertemu dengan huruf alif. Mat badal karena ada huruf alif berharokat fathah berdiri, panjangnya adalah satu alif atau dua harokat. Ayat yang ke-6, laisa lahum. Selanjutnya ayat ke-6, laisa lahum ta'amun illa
tajwidnya laisa. Lai adalah harfulin atau huruf lain, ia dibaca dengan lembut. Lahum to'amun, yaitu mim mati bertemu dengan to adalah izhar safawi, ia dibaca jelas dengan dengung. To'amun, to'a adalah mat asli atau mat tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. To'amun illa, mim tanwin bertemu dengan hamzah adalah izhar halki, ia dibaca jelas tanpa dengung. Illa, la adalah mat asli atau mat tabi'i, dibaca 2 harokat. Min dari nun mati bertemu dengan do adalah ikfa hakiki, yaitu bunyi samar atau kesamaran antara baca izhar dengan idgham. Bibir tidak dirapatkan, dibaca dengan 2 harokat. Doriin, ketika washalri dibaca 2 harokat, hukumnya mat asli atau dorin, dan apabila dibaca waqaf ia menjadi mat arid disukun do atau dori, dibaca 2 atau 4 atau 6 harokat. Selanjutnya ayat 7. La wala yukni min ju'i. La adalah mat asli atau mat tabi'i, dibaca 2 harokat. Wala, la adalah mat asli atau mat tabi'i, dibaca 2 harokat. Yukni, ini adalah mat asli atau mat tabi'i, dibaca 2 harokat. Min ju'in, nun mati atau sukun bertemu dengan jim adalah ikhfa hakiki, yaitu bunyinya samar atau kesamaran di antara bacaan izhar dengan idgham. Bibir tidak dirapatkan, dibaca dengung dengan 2 harokat. Min ju'in, ketika waslam ia dibaca 2 harokat, hukumnya mat asli atau min ju'in, dan apabila dibaca waqaf ia menjadi mat arid lisukun atau min ju, dibaca 2 atau 4 atau 6 harokat. Ayat yang ke-8. Wujuhu yauma izin naimah. Wujuhui, hui, ha tanwin bertemu dengan ya adalah idgham bigunah naqis, dibaca dengan dengung 2 harokat. Yauma, ya berbaris fathah bertemu dengan waw sukun adalah harfulin atau huruf lin, dibaca dengan lembut. Yauma izin, zal tanwin bertemu dengan nun tasdid atau sabdu adalah idgham mal gunah atau idgham bigunah kamil, dibaca dengung dengan 2 harokat. Na adalah mat asli atau mat tabi'i, dibaca 2 harokat. Na imatun, yaitu pada tak marbuthoh ketika waqaf dibaca naimah, dan apabila wasal ia dibaca naimatul. Idgham bila guna artinya masukun atau senyawakan tanwin kepada huruf lam, dibaca tanpa dengung. Selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Ghasyiyah dari ayat 1 hingga 8. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata haditsu ghasyiyah. Wujuhu yawma izin ghasyiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun min dari la yusminu wa la yukminu wujuhu yawma izin naimah. Sekian, terima kasih. Bedah ayat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.